Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Bapak dan teman-teman segala pendengar yang terhormat, kita lanjutkan kuliah belajar bersama, melanjutkan bahasan di pekan lalu. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, serta tidak boleh adanya mengusung ras, ya, penyakit rasisme. Ini tidak boleh. Dalam Islam, teman-teman, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam melarang rasisme, membuli, merasa lebih baik dari karena warna kulit kita lebih putih dibanding yang lain. Ini tidak boleh dalam Islam. Islam mengharamkan hal yang demikian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak Adam dari sisi apa? Dari sisi penciptaan. Allah berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr." Sesungguhnya kami benar-benar telah memuliakan seluruh anak Adam dan kami telah membawa mereka di darat dan di laut. Ayat ini adalah berbicara tentang sosial kemasyarakatan, bukan sebagaimana difahami salah orang, ya. Sebagian orang memahami ayat ini untuk wahdatul adyan, penyamaan seluruh agama. Tidak. Ayat ini berbicara tentang Allah memuliakan anak Adam dari sisi penciptaan. Allah bin Abbas dan para segenap tabi'in menafsirkan ayat ini bahwasanya Allah memuliakan mereka dengan akal. Allah memuliakan manusia itu dengan adanya dengan adanya tangan, adanya wajah yang bagus, bentuk fisik yang sempurna, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat lain dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sangat baik dan sempurna. Kalau berdiri Pak 10 ekor, 10 jenis binatang dengan satu manusia, mana yang lebih bagus bentuknya? Yang bagus adalah manusia. Bahkan ada para ulama yang menafsirkan manusia lebih mulia daripada malaikat. Siapa itu? Manusia yang benar-benar mereka mukmin, saleh, seperti para nabi, para rasul, para sahabat dan orang-orang mulia. Mereka lebih mulia daripada malaikat. Itu salah satu tafsiran. Nah, oleh karena itu, teman-teman, menyikapi perbedaan ras dan bahasa serta warna kulit ini adalah dengan saling menghormati dan tidak boleh ada rasisme, apalagi aksi bully membuli. Kemudian yang kedua, kita sudah berbicara kemarin tentang menyikapi perbedaan agama. Dan agama kita tahu di muka bumi sangat banyak. Baik itu agama samawi yang sudah ditahrif, ada terjadinya penyelewengan, ataupun agama budaya. Ya, seperti agama Hindu, Buddha, Konghucu, agama-agama yang lain. Maka cara menyikapi mereka adalah sebagaimana yang diajarkan dalam agama. Gimana caranya? Gimana cara menyikapi perbedaan yang sifatnya agama? Perbedaan agama, hendaklah kita berazas toleransi. Apa itu toleransi? Apa itu toleransi? Yakni kita meyakini akidah dan ajaran agama kita sebagaimana yang diajarkan Rasulullah dan oleh para ulama terbaik umat ini. Kemudian kita tidak mengganggu ajaran dan agama mereka. Boleh kita berdialog, boleh, tetapi kita tidak boleh mengganggu hak beribadah mereka. Itu namanya toleransi. Dan ini dibangun di atas ayat lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Tidak boleh adanya pencampuran. Ya, tidak boleh adanya campur baur, kolaborasi, ya. Mereka beribadah di daerah di gereja mereka, kita ikut pula nimbrung di sana, tidak boleh. Dan juga tidak boleh mengundang orang kafir masuk ke dalam masjid, memberikan pentas dan majlis kepada mereka untuk membacakan kitab-kitab mereka, nggak boleh.
Itu tidak pernah terjadi di masa as-salaf. Ya, ini sikap toleransi. Boleh tak berdialog, mendakwahkan mereka? Boleh, tapi dengan cara yang baik. Nabi SAW dan para sahabat ketika mereka melakukan futuhat, membuka negeri-negeri kafir menjadi negara Islam, kemudian mereka yang sudah di bawah kekuasaan Islam, mereka dibiarkan di atas keyakinan mereka. Sinagog, kemudian juga gereja-gereja, itu dibiarkan mereka. Biarkan mereka beribadah di dalam tempat ibadah mereka, dan tidak boleh mengganggu. Karenanya para ulama sepakat haram hukumnya mengganggu aktivitas ibadah orang-orang Nasrani, orang Majusi, orang-orang Hindu Buddha di tempat mereka beribadah dengan menyakiti, tipu, itu tidak boleh. Sepakat para ulama. Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yajid raihatan al-jannah. Siapa yang mengganggu, membunuh orang-orang kafir yang di bawah kekuasaan Islam, ya, bukan dalam kondisi perang, maka mereka tidak akan mendapatkan baunya surga. Maksud tidak dapat mendapat aroma surga, yaitu tidak masuk ke dalam surga secara langsung, tapi mereka dihisab terlebih dahulu atau bahkan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, terbillah. Baik, ini menyikapi dua perbedaan masalah sosial kemasyarakatan dan perbedaan agama. Kemudian kita masuk ke dalam bahasan yang berikutnya, teman-teman, yakni menyikapi perbedaan dalam rumah tangga Islam. Menyikapi perbedaan dalam rumah tangga Islam. Nah, ini berarti kita berbicara tentang ADRT kita. Kita berbicara tentang ADRT kita, terbicara sesama kaum muslimin. Dan perlu diketahui, perbedaan yang akan kita bahas ini ada dua. Satu, perbedaan yang merupakan perbedaan antara yang hak dengan yang batil, antara sunnah dengan yang ahlul bidah, dengan kebid'ahan. Nah, ini perbedaan yang pertama. Dan yang kedua nanti perbedaan yang di ranah ikhtilaf atau ranah khilaf yang dibenarkan, yang dibolehkan. Bagaimana caranya? Ini diatur di dalam Islam. Teman-teman yang terhormat, perlu kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan perbedaan di alam semesta ini. Dan ada perbedaan yang baik serta ada juga perbedaan yang tidak baik. Baik. Nah, berbicara tentang perbedaan di kalangan rumah tangga Islam, ini adalah hukum la mahala. Yani pasti terjadi perbedaan dan itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Kenapa, teman-teman? Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, wala yazaluna mukhtalifin. Manusia itu suka sekali mereka itu berpecah belah, suka mereka bertikai, ya, illa man rahimah rabbuh, kecuali orang-orang yang berikan rahmat, hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walidzalika khalaqahum. Namun untuk itulah mereka diciptakan. Para ulama tafsir seperti Al-Qurtubi dan yang lainnya memaksudkan untuk itu mereka diciptakan. Apa maksudnya? Yani pasti manusia itu ada yang mengikut kebenaran dan juga ada yang terjerembab, tergelincir jatuh kepada kesesatan. Itu pasti, Pak. Dan ini adalah realita yang ketemu di dalam kehidupan ini. Ditopang lagi dengan apa yang disampaikan dan difahami oleh Nabi SAW. Nabi telah bersabda dalam hadis yang sangat banyak latar dan bentuk variasi pesan beliau. Di antaranya hadis dari Irbad bin Sariyah, bahwasanya Nabi SAW telah mewasiatkan kami dengan wasiat sebelum beliau meninggal dunia, di mana kalau mendengar maka hati akan sedih, kemudian mata akan melelehkan air mata. Apa wasiat itu? Di antaranya wasiat beliau SAW adalah wa may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa saja di antara kalian yang hidup kelak setelah aku tiada, menemukan umur yang panjang dan aku telah meninggal dunia, aku akan melihat perbedaan yang sangat banyak, percanggahan di tengah umat ini. Ya, di tengah umat ini. Kemudian beliau berpesan, fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalau kalian melihat perbedaan itu, maka wasiatku adalah pegang erat, genggam erat sunnah yang telah aku bawakan, yang telah aku tinggalkan, dan pegang ajaran yang dibawa oleh para sahabatku, terutama khulafa'u ar-rasyidin yang terpimpin. Ya, aqu 'alaiha bin nawali. Dan peganglah sunnahku itu, di sunnah Nabi dan sunnah para sahabat disatukan oleh Nabi dalam dhamir, aqu 'alaiha.
Nabi tidak mengatakan autu alaihima. Padahal Nabi mengatakan dua dia, sunnahku dan sunnah para sahabatku. Tapi Nabi mengatakan ketika mau menyebutkan dua yang berbeda, di saat mau berpegang teguh, maka Nabi mengatakan autu alaiha. Dhamirnya mufrad. Ai peganglah sunnah itu. Jadi Nabi menggabungkan sunnah dan sunnah para sahabat. Seakan-akan apa? Kata para ulama, Nabi mengatakan sunnah dengan sunnah para sahabat itu sama. Kenapa? Karena para sahabat itu tidak mungkin mengadopsi sebuah ideologi keyakinan. Dan mungkin mengajarkan sesuatu amalan, ya, kecuali mereka telah benar-benar ambil daripada aku. Jadi satu sahabat tahu, ya, tapi sahabat lain tidak tahu dari bahwasanya sahabat ini mengenal dari Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, ya, jadi rekomendasi dari beliau, jalan keselamatan, peganglah sunnah itu dengan gigi gerhanmu yang paling kuat. Kenapa teman-teman? Karena memegang kebenaran itu selalu berat dan panas dari masa ke masa, termasuk di masa kita sekarang. Baik. Nah, ini dalil tentang perbedaan. Ditambah lagi dengan hadis yang disebutkan oleh ashabus sunnah, bahkan riwayatnya disebutkan oleh para ulama sampai derajat mutawatir. Saking banyaknya perawi hadis yang menyebutkan hadis ini. Hadis yang harus kita dengar bahwasanya iftaraqa al-yahud ala 71 firqah. Setelah berpecah belah umat Yahudi dahulu 71 golongan, kemudian berpecah belah umat Nasrani sebanyak 72 golongan. Wa sataftariqu hadhihi ummah, dan umatku juga akan berpecah belah. Mereka akan simpang siur di dalam cara beragama, ya. Sampai berapa? Ala 73 firqatan. Sebanyak 30 cabang kesesatan itu, ya. Kulluhum finnar illa wahidah. Semua mereka terancam masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan saja. Para sahabat bertanya, siapa yang selamat ya Rasulullah? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang selamat adalah orang yang senantiasa memiliki ciri khas. Apa ciri khas mereka? Berpegang teguh dengan ajaran yang hari ini, Nabi mengatakan al-yawma, yang hari ini masih murni, masih pure, original dengan ajaranku yang aku bawa, tanpa ada tambahan, dan yang difahami, yang diadopsi, yang diamalkan, dan diajarkan oleh para sahabat. Dan ini adalah kata para ulama kunci keselamatan ketika terjadi iftiraqul ummah, perpecahan di dalam umat ini. Dan hadis-hadis yang semisal, hadis-hadis yang semisal. Berarti apa teman-teman? Kita sepakat bahwasanya umat Islam juga terpecah belah. Dan ini tidak perlu pula kita sedih, Pak. Tidak perlu pula kita sedih. Kenapa? Justru kita bahagia. Bahagia kenapa? Karena Nabi SAW telah mengabarkan hal ini, menunjukkan beliau adalah apa? Menunjukkan kebenaran nubuah beliau. Beliau telah mengatakan sesuatu di masa depan yang akan terjadi, dan itu tentu beliau tidak berbicara sesuai nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi kalau berbicara tidak dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, kecuali wahyu yang datang daripada Allah. Nabi tidak bicara dengan hawa nafsu. Dan Nabi SAW, teman-teman, telah menyebutkan dalam hadis tadi bahwasanya umat berpecah belah, ya, dan ini adalah bentuk kabar, pengkabaran berita. Ini adalah bentuk penyakit. Tapi perlu diketahui Nabi kita bukan tukang otak, tukang kisah gitu, tidak. Tukang prediksi, tidak. Belum menyebutkan penyakit, menyebutkan perkara-perkara yang akan terjadi di masa depan. Tetapi beliau juga menyebutkan obatnya sekaligus. Penyakitnya apa tadi, Pak? Berpecah belah. Pecah belah itu tercela, berpecah belah dalam agama. Ya. Tetapi penyakit ini disebutkan obatnya langsung oleh Nabi SAW. Peganglah erat sunnahku dan sunnah yang dibawa oleh para sahabatku. Nah sekarang teman-teman, masalah umat ini terpecah 73 golongan. Realita apa tidak? Realita. Dan itu sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Sudah terjadi. Sebahagian para ulama menyebutkan 73 golongan, satu yang selamat, berarti 72 yang berbahaya. 72 yang berada di jurang kebinasaan. Nah, siapa 72 itu? Sebagian para ulama mendetail. Salah satu yang mendetail adalah Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ketika beliau menafsirkan ayat waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, beliau menafsirkan ayat ini menyebutkan rincian daripada 72 golongan itu. Siapa-siapa mereka? Di antara ru'usu al-firaq, dedengkot atau gembongnya firqah itu ada 6. Di antaranya adalah Al-Qadariyah, kemudian Jahmiyah, kemudian Rafidhah, yani Khawarij, kemudian juga Mu'tazilah dan seterusnya. Ada 6, Pak. Nah, 6 itu nanti membelah diri.
Masing-masing dari 6 itu mereka memiliki cabang yang sangat banyak. Karena satu kesesatan akan mengambil tunadi li ukhtiha. Satu kesesatan memanggil saudari-saudarinya yang lain. Itu Pak. Kesesatan akan memanggil kesesatan yang lain. Nah, satu kesesatan yang berbahaya itu 6 tadi, yang mereka disebut oleh para ulama ahlul bid'ah. Jadi di mana 6 tadi itu Pak, semuanya berbahaya dalam masalah akidah. Bukan masalah cabang-cabang agama, tidak. Bukan masalah fikih, furu' ahkam, tidak. Tapi semuanya berkaitan dengan masalah apa? Masalah akidah yang 6 tadi. Nah, 6 itu membelah diri masing-masing menjadi 12. Kalau dihitung cukup berapa? 6, 72. 6 kali 12 berapa? 6 kali 10, 60. 6 kali 2 berapa? 12. 60, 12 apa? 72 pas. Jadi Imam Qurtubi belum merinci. Bukan saya ya Pak. Imam Qurtubi ketika menafsirkan ayat surah Al-Imran tadi, waktu semua bihablillahi jami'an, belum merinci 72. Nah, 72 itu nanti akan merubah lagi. Akan merebak lagi masing-masing membelah diri. Jadilah aliran ini, aliran itu. Banyak macamnya. Dan ini terus berjalan teman-teman. Di masa para ulama salaf itu sudah ada bentuk-bentuknya, cikal bakalnya. Terus bertambah sampai hari ini. Terus bertambah sampai hari ini. Masing-masing memiliki cicit, cucu, cicit sampai ke bawah. Banyak macamnya Pak. Hari ini pun kita lihat. Ada yang yang beragama dengan nelpon Allah. Agama tapi nelpon Allah. Pakai pulsa apa itu? Berapa nomor teleponnya? Ada yang mengatakan Nabi bisa wali kiainya bisa mi'raj 70 kali sehari kepada Allah. Lebih hebat daripada Nabi. Ya. Ada pula yang menyatakan semua agama sama. Ada pula yang meyakini aliran saya bisa orang yang bisa berbicara dengan bahasa sembun. Iya. Dalilnya satu aja Pak, maqali inna maqali. Itu aja udah. Dan itu membawa punya follower. Iya, terus bercanggah dari waktu ke waktu. Tidak tahu, kita hanya Allah yang mengetahui berapa jumlah mereka. Nah, sekarang teman-teman, perbedaan seperti ini disebut dengan perbedaan yang tadad. Yani perbedaan yang bercanggah, di mana satu di atas kebenaran dan satu di atas kebatilan. Yani perbedaan antara sunnah dengan bid'ah. Perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Perbedaan antara yang hak dengan yang batil. Ya, ini realita. Bagaimana sikap kita? Sikap kita teman-teman ada dua. Yang pertama, sikap kepada kebatilan, yakni perbuatan atau keyakinan yang salah itu. Kemudian yang kedua, sikap kita kepada pelakunya. Ini dibedakan oleh para ulama di dalam menyikapi. Pertama, menyikapi antara kebatilan. Ya, menyikapi kebatilan apa saja bentuknya, ya. Sikap kita adalah hendaklah kita bersikap, yakni hendaklah kita bersikap tegas. Tegas, kemudian kita meyakini keyakinan yang benar itu dibedakan dengan kebatilan dengan cara yang jelas dan terang. Jadi kebatilan akidah apa saja, ideologi yang salah, kalau itu sudah dinyatakan salah oleh para ulama, ya, maka kita tidak boleh di sana tawar menawar. Hendaklah perbuatan yang salah itu kita katakan salah. Itu diajarkan oleh para ulama kita. Dan tidak boleh kita bermudahanah. Apa itu mudahanah, Pak? Mudahanah itu saya sekali untuk melancarkan tujuan kita, udah kita ngimpun dengan mereka. Padahal itu sudah jelas-jelas salah. Tidak boleh, itu namanya mudahanah. Ya, ada ayat tentang mudahanah dalam Al-Quran? Ada di surat Al-Qalam. Ya, di surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang al-mudahanah. Apa itu mudahanah? Ini orang-orang yang ingin melembutkan hati orang-orang yang di atas kesesatan, ya, orang-orang yang mengajak kepada kebid'ahan, tapi mereka nimbrung. Ya sudah, kita ikut pula lah saham. Ya, itu namanya mudahanah. Perhatikan kata Allah dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berharap engkau hai Muhammad hendaklah bermudahanah dengan mereka. Yani sesekali Nabi masuk ke gereja mereka, masuk ke sinagog mereka, orang Yahudi, atau masuk ke menyembah berhala-berhala orang musyrik gitu. Ya, kemudian sekali nanti mereka datang pula ke masjid. Ini namanya apa? Mudahanah. Boleh apa tidak? Enggak boleh. Tapi kan tujuan kita ya enggak, Pak. Tujuan kita bagus. Apa tujuannya? Supaya mereka mendekatkan hati, kemudian nanti lama-lama kita dakwain. Ini namanya mudahanah. Haram pokoknya, enggak boleh. Enggak boleh. Iya, ada orang berdakwah gini. Saya ingin mendakwahkan sebulan, ya. Tapi dia masih
candu khamar, candu musik, gitu ya. Terus gimana caranya? Untuk mendekatkan diri, sekali saya ikut pula musik dengannya. Kalau minum khamar gimana? Ikut pula minum dengan mereka. Walaupun Anda minum berbahaya, tidak minum ini juga berbahaya. Kenapa? Anda sudah melakukan kesalahan. Karena untuk berdakwah tidak harus kita nyambung dengan kemaksiatan mereka. Bisa dipahami teman-teman? Ya, cukup kita menyatakan apa? Tegas dalam maksiat itu maksiat. Batil itu batil. Menyimpang itu menyimpang. Kesesatan itu kesesatan. Cukup menyatakan itu. Dan tidak boleh kita tawar menawar. Tidak boleh bersifat mudahana. Ini mengenai sikap kepada zat kesesatan itu sendiri. Adapun bersikap terhadap pelakunya, ini ada dua, Pak. Ada dua. Satu, bisa jadi bisa bersikap tegas. Yang kedua, bersikap lemah lembut kepada pelaku dalam muamalah. Perhatikan teman-teman. Umpama nih saudara kita kan bicara nih rumah tangga Islam, Pak, perlu diketahui dulu. Kita tidak bicara antara non muslim dengan muslim, tidak. Kita berbicara antara sesama kaum muslim, di mana umat Islam sudah terjadi perpecahan yang sangat banyak ragamnya, yang sudah sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Tapi ingat, dalam bersikap dan bermuamalah, ya, menyikapi pelaku yang jatuh kepada kesesatan itu, ada dua diajarkan para ulama kita. Pertama, bersikap tegas, dan yang kedua, bersikap lemah lembut dalam muamalah. Tadi kan teman, dalam muamalah, bukan dalam perbuatan maksiatnya, tidak, Pak. Perlu dibedakan ya. Kalau dalam perbuatan maksiat kita sepakat tadi, kesesatannya boleh apa? Tak boleh kita berlemah lembut dengan mereka. Oh ya sudah, Pak, itu mungkin benar juga. Oh ya, itu kan menurut saya, Pak, menurut Bapak juga benar itu. Allah berada di atas langit, menurut Bapak Allah ada di mana-mana. Sudah, itu menurut Bapak mungkin benar, menurut saya benar. Sudah, kita saling berangkulan dalam hal itu. Tak boleh, Pak. Nyatakan sikapnya yang benar atau yang salah. Salah katakan salah, benar dikatakan benar. Karena prinsipnya kita dalam hidup ini, teman-teman, hendaklah kita berada di pihak kebenaran. Benarkan yang benar, luruskan kesalahan. Itu prinsipnya. Benarkan kebenaran dan luruskan kesalahan. Tak boleh kita mix, campur-campur, tak boleh, ya, Pak. Nah, kapan itu kita lakukan tegas, Pak? Kita lakukan tegas yakni dikala umat Islam atau kebenaran itu mayoritas. Ahlus sunnah atau kebenaran, orang yang membawa kebenaran itu mayoritas, maka hendaklah kita berlaku tegas terhadap pelaku kesalahan, ya, terutama ahlu bidah. Dan ini telah dicontohkan, teman-teman, oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling arif dan bijaksana dalam menyikapi manusia. Kita tentu perlu belajar kepada beliau. Nabi SAW dalam sejarah beliau, ketika menemukan para sahabat melakukan kekeliruan, kesalahan, ya, beliau tidak memposisikan para sahabat di garis yang sama, tidak. Ada sahabat melakukan kesalahan, ya, kesalahan itu bisa jadi sama bahkan fatal, tapi beliau menyikapi dengan tegas, akan kencang, keras. Tapi ada sahabat yang lain juga melakukan kesalahan, namun beliau bersikap lemah lembut. Apa yang menyebabkan itu? Beliau melihat kepada orangnya, bukan melihat kepada kesalahannya. Kalau kesalahan itu pasti zina itu haram, kesesatan itu sesat. Dan ada beliau mudah hati. Nah, contoh, ketika ada sahabat yang melakukan kesalahan besar, siapa itu? Seperti peristiwa Ka'ab bin Malik dan 3 orang yang tidak ikut di perang Tabuk. Nah, itu kan ma'ruf kisahnya. Allah sebutkan dalam surah Taubah. Sebutkan kisahnya dalam surat At-Taubah. Di mana di perang Tabuk Nabi SAW mewajibkan seluruh para sahabat harus keluar jihad di jalan Allah SWT. Tapi ternyata ada sahabat yang tidak ikut dengan dalih apa? Dengan dalih sibuk mengurus perniagaan dan urusan pertanian kurma di kota Madinah. Salah satu sahabatnya adalah sahabat Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat yang lain. Allah sebutkan kisah ini di dalam surat At-Taubah, ya, ayat yang sebentar saya lihat dulu ayatnya biar pas. Ini ayat 118. Allah berfirman, wa 'ala thalathati alladziina khullif, dan atas orang yang 3 orang, di atas 3 sahabat yang menyelisih. Artinya mereka tidak ikut berjihad bersama Nabi, padahal mereka mampu. Perintah syariat jihad telah berlaku atas mereka, tapi mereka tidak ikut bersama Nabi SAW. Apa kata Allah? Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Ketika sesak dada mereka, merasa dunia ini sempit, dada mereka sesak, ya.
wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, jiwa mereka merasa sempit, wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaihi thumma taba 'alaihim, dan mereka mengira tidak ada jalan lain, jalan keluar kecuali kita harus taubat, mengumumkan kesalahan kita, menyatakan kesalahan kita di hadapan Nabi, kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sahabat itu, teman-teman? Ka'ab bin Malik. Sahabat mulia, alimnya sahabat. Tapi terjadi dulu terjatuh pada kekeliruan, kesalahan fatal. Apa yang dilakukan Nabi? Beliau memboikot, gitu. Memboikot Ka'ab bin Malik selama berapa? 50 hari, dan saya Bukhari sekitar 50 hari. Sampai istrinya tidak boleh bergabung, tidak boleh satu rumah dengan Ka'ab bin Malik, dan sahabat setiap bertemu dengan Ka'ab bin Malik alihkan wajah. Namanya boikot, dalam bahasa agama disebut dengan hajar. Diboikot tak? Dan ini sikap tegas yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang memiliki orang yang berilmu, orang yang benar-benar faham. Dan ketika itu teman-teman, Islam berada dalam kekuatan. Karena seluruh para sahabat itu semuanya adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran. Namun Nabi menyikapi sahabat ini dengan kencang, ya, dengan ketegasan. Tapi di saat yang lain ada sahabat yang melakukan kesalahan juga. Seperti ada sahabat yang kencing di masjid. Itu sahabat. Siapa sahabat itu? Orang Badui yang sudah masuk Islam. Sampai-sampai di masjid ngapain? Dia kencing dalam masjid. Ya. Apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi memarahi atau tidak? Nabi disuruh dengan lembut kepada sahabat. Padahal kita sana sama-sama besar. Artinya apa? Nabi SAW lebih tidak beliau memiliki satu pandangan kepada kesalahan, tapi dalam menyikapi muamalah kepada sahabat yang lakukan beliau menyikapi dengan perbedaan. Ya, bersikap dengan lembut. Demikian pula teman-teman, kita lihat di zamannya Imam Ahmad. Imam Ahmad muncul firaq itu terbanyak di masa siapa? Di masa Imam Ahmad rahimahullah. Karena firaq yang pertama muncul siapa? Yang pertama sekali adalah Haruriyah, orang-orang Rafidhah, orang-orang Khawarij. Itu yang pertama kali muncul di masa sahabat Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian muncul setelah itu siapa? Di masa Ali, nambah lagi setelah Khawarij muncul lagi satu lagi Syiah Rafidhah yang menuhankan Ali. Yang dibawa oleh siapa? Abdullah bin Sabaiyah, orang Yahudi, pura-pura masuk Islam, dan dia mengatakan antahu dan zikirnya. Antahu, itu. Engkau adalah dia. Kemudian ditanya oleh Ali, siapa yang masuk engkau adalah dia, engkau adalah dia. Engkau adalah anta ilahuna, engkau adalah Tuhan kami, wahai Ali. Nah, ajaran ini diadopsi oleh Abdullah bin Sabah, disebarkan kepada orang-orang awam daripada kaum muslimin, sehingga banyaklah yang mengikut Abdullah bin Sabah. Ketika Nabi mendengarkan itu, maka beliau mengatakan dalam syair beliau yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Hidayah, falamma ra'aitu amran munkara, ketika saya melihat perkara yang mungkar, yakni kesyirikan sudah terjadi yang dibawa oleh Allah bin Sabah. Apa kata beliau? Hajaztu nari wa da'utu kumbulan, dan saya panggil pasukan khususku, sediakan kayu bakar, kemudian dibakar, dan ambil Abdullah bin Sabah serta pengikutnya dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Nah, ini di masa sahabat. Kemudian setelah itu muncul Qadariyah di masa Umar bin Abdullah bin Umar. Kemudian setelah muncul lagi orang-orang Jaham bin Safwan, Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, bahwasanya Allah tidak punya sifat, Allah punya wajah, tapi Allah tidak boleh katakan ada wajah. Ya, Allah tidak ada di mana-mana. Kemudian di masa Imam Ahmad tumbuh lagi satu golongan besar yang namanya Al-Mu'tazilah. Dibawa oleh pengikut salah satu murid daripada Imam Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atha. Nah, Mu'tazilah puncaknya berkembang di masa Imam Ahmad. Mu'tazilah berkembang di masa Imam Ahmad. Di sinilah tumbuh firaq yang sangat banyak. Apa satu-satunya keyakinan Mu'tazilah? Yakni mendewakan akal, merendahkan nas. Mereka beragama dengan akal. Kalau Al-Quran, mereka pakai Al-Quran. Tapi kalau tidak cocok dengan akal mereka, Al-Quran tidak boleh dia melihat ini seperti itu. Harus akal yang didahulu. Dan inilah liberal di masa ini. Neo Khawarij, orang-orang liberal di masa sekarang. Mendewakan akal. Al-Quran itu sifatnya relatif, Pak. Nggak ada yang pasti tafsir Al-Quran ini. Bahkan yang sudah batu pun bisa diobrak-abrik lagi. Itu orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan, kita harus menafsirkan Al-Quran secara eksplisit. Nah, gitu katanya, Pak. Nggak ada yang batu Al-Quran ini. Haram bisa jadi halal bagi mereka. Syirik bisa jadi tauhid bagi mereka. Itu orang-orang
liberal, dan mereka orang-orang akademisi rata-rata, gelar PhD, gelar doktor dari mana? Dari Amerika, dari Eropa dan sebagainya. Baik teman-teman. Nah, Mu'tazilah ini mendominasi di masa di kerajaan. Mereka bahayanya Pak, masuk ke pihak istana, ke kerajaan. Jadi pemerintah yang mereka masuki. Nah, apa salah satu paham yang mereka angkat sekali yang paling hebat di masa itu? Hendaklah semua umat Islam meyakini khalqul Quran. Al-Quran makhluk. Nah, ulama-ulama di masa itu mereka terperanjat, ini adalah keyakinan yang tidak pernah diyakini Nabi dan para sahabat. Karena meyakini Al-Quran makhluk, Pak, ini adalah akidah yang sangat berbahaya. Iya, akidah yang sangat berbahaya, dan itu di masa Al-Ma'mun, anaknya daripada Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Ayahnya dulu Ahlus Sunnah, anaknya jatuh kepada bid'ah. Kenapa? Karena adanya pembisik yang masuk ke dalam lingkungan pemerintahan. Di antaranya adalah Ahmad bin Abi Du'ad. Sebagian para ulama, Ahmad bin Abi Du'ad ini pembisik terhebat. Mereka menjadikan apa? Menjadikan mazhab kerajaan dan seluruh kaum muslimin wajib mengikuti mazhab ini. Apa mazhabnya? Firqah, yakni khalqul Quran, Al-Quran. Sekarang pertanyaannya apa? Kira-kira kita kan sering mendengar Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk. Itu apa bahayanya kita meyakini Al-Quran makhluk? Apa bahayanya? Nah, bahayanya adalah satu, kalau kita meyakini Al-Quran makhluk, ya, berarti yang namanya makhluk memiliki sifat taghayyur, berubah. Kita dimakhlukkan, Pak. Semua makhluk yang ada, kita kan berubah. Tidak ada yang stagnan. Semua pasti berubah, kan? Growing up. Kita kecil, remaja, dewasa, tua, masuk kubur. Itu kan dia makhluk, kan, Pak? Kalau diyakini Al-Quran juga makhluk, maka berarti kita sedang meyakini Al-Quran itu bisa jadi berubah. Nah, ini bahaya pertama. Ini bahaya. Oleh karenanya orang-orang liberal belakangan kalau meyakini Al-Quran makhluk, berarti Al-Quran ini dia sifatnya tidak konsisten. Hal-hal tidak ada yang namanya tafsir baku, keyakinan baku dalam itu nggak ada, Pak. Semuanya bisa dirubah. Masuk ke lanti hermeneutik dan semisalnya. Maka yang meyakini Al-Quran makhluk ini sangat berbahaya. Yang kedua, berbicara tentang Al-Quran makhluk berarti kita sedang berbicara tentang sifat Allah. Karena Al-Quran adalah bagian daripada kalamullah. Berarti kita mensifati makhluk bahagian daripada Allah SWT. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Ini hal yang berbahaya. Makanya para ulama, dan banyak bahaya-bahaya lain. Dan makanya para ulama dahulu, mereka bersikupu untuk apa? Untuk menantang akidah rusak ini. Iya, akidah yang bid'ah ini ditantang oleh para ulama. Walaupun nyawa mereka menjadi tantangan. Salah satunya adalah Imam Ahmad. Bahkan para ulama dipenjarakan, tidak sedikit di antara mereka yang disembelih. Salah satunya murid Imam Syafi'i, Al-Buwaiti, Al-Imam Al-Buwaiti rahimahullah. Itu disembelih oleh apa? Dibunuh oleh pihak dari pihak kerajaan masa ini. Ya, dari khilafah Al-Ma'mun. Makanya Imam Syafi'i kan dulu di Mesir, di Baghdad. Kemudian belum pindah ke mana, Pak? Dahulu di Mesir, kemudian di Baghdad, di Irak, pindah ke Mesir. Apa sebabnya, Kak? Ketika terjadi fitnah Khalqul Quran, belum menyelamatkan diri. Adapun Imam Ahmad, kemudian imam yang lain itu dipenjara, dan tidak sedikit di antara mereka yang dibunuh. Bahkan ada ulama yang melakukan tauriyah. Ketika ditanya, apakah kau meyakini Al-Quran makhluk? Daripada dibunuh, dia mengatakan, saya meyakini Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semua ini adalah makhluk. Jadi maksud apa, Pak? Jadinya. Kemudian dia lepas. Adapun Al-Buwaiti disembelih. Imam Ahmad dicambuk dan dipenjarakan sekian lama sampai bergantian khilafah. Pertanyaan, Al-Imam Ahmad bagaimana mencikapi orang Mu'tazilah ini? Belum meyakini siapa? Beliau tegas, Pak. Siapa yang meyakini Al-Quran makhluk kafir. Bisa keluar dari Islam. Ini sikap beliau terhadap zat kesesatan. Tapi ketika beliau dibebaskan setelah matinya Al-Ma'mun, naik khilafah yang berikutnya yang dekat kepada Ahlus Sunnah, ya. Sehingga Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara. Maka Imam Ahmad ditanya, apakah engkau yang membalas dendam? Membalas dendam atas apa? Orang yang telah penjarakan dan dai-dai atau tokoh-tokoh yang membuat menjadi pembisik di tengah kekuasaan Khalifah Al-Ma'mun sebelumnya. Apakah Imam Ahmad? Saya tidak akan membela diri atas hak saya. Saya maafkan mereka. Apakah mereka kafir? Tidak. La nukafir ahadan min ahlil qiblah. Tidak, kami tidak berani mengkafirkan salah seorang pun dari orang yang masih menghadap kepada kiblat. Perhatikan teman-teman, bagaimana sikap Imam Ahmad lemah lembut kepada
orang-orang yang melakukan kesalahan dari dalam hal muamalah. Nah, kalau demikian teman-teman, kalau kita perhatikan, sikap yang ketegasan itu bisa kita pakai kapan? Ketika ahli sunnah mendominasi. Kebenaran itu kuat, ahli sunnah banyak. Sementara orang-orang yang menyimpang sedikit, maka kita bersikap tegas dalam muamalah. Iya, sering kan kita dengar para ulama dahulu, ulama salaf, mereka kencang dalam menyikapi ahli bidah, termasuk dalam muamalah. Masa Imam Malik. Semisal Imam Malik teman-teman, ketika bid'ah itu muncul di masa beliau, itu kan masa dulu udah ada bid'ah seperti zaman sekarang. Maulid Nabi mana ada di masa dulu kan? Antum mau tanya, apa hukum Maulid Nabi menurut Imam Malik? Gak ada dalam kitab mereka. Apa hukum Maulid Nabi menurut Imam Ahmad, menurut Abu Hanifah, empat mazhab, Imam Syafi'i? Apa hukum Maulid Nabi? Gak ada, Pak. Kenapa? Maulid Nabi belum ada di masa itu. Belum ada, Pak. Jadi bid'ah itu muncul di masa-masa generasi akhir tadinya, kemudian terus berlanjut ke atas sampai sekarang. Nah, Al-Imam Malik ketika muncul masalah orang bertanya tentang istiwa. Ya Imam, kaifal istiwa? Bagaimana istiwanya Allah? Ini nggak ada pernah ditanya. Karena ini berkaitan masalah sifat. Di mana para ulama dahulu cara beriman, para sahabat cara beriman kepada tentang sifat-sifat Allah, imani sifat itu dahulu. Kemudian setelah itu tanzih, sucikan Allah daripada apa yang masuk dalam akal kita. Allah punya wajah, ya Allah punya wajah, tapi jangan bayangkan seperti wajahnya Anda. Allah turunkan langit dunia seperti gambaran tarikh, jangan diyakini seperti turunnya Anda dari dari kursi Anda, tidak. Imani dahulu, kemudian tetapkan. Kemudian ditanzih. Tetapkan, kemudian tanzih. Itu cara mereka. Nah, datang ulama-ulama orang-orang yang sudah tercekoki pemahaman yang menyeleneh, muncul awal-awal bid'ah itu di tengah kaum muslimin masih kuat. Imam Malik berkata, wah Imam, bagaimana cara istiwanya Allah? Apakah duduk atau pamar, beri atau bagaimana? Apa kata Imam Malik ya? Al-istiwa'ul maklum. Perhatikan jawaban Imam Malik, teman-teman. Istiwa itu maklum. Ya. Adapun wal kaifu majhul. Caranya bagaimana kita tidak tahu, atau kita tidak sampai. Was-su'alu anhu bid'ah. Anda bertanya tentang ini adalah perkara bid'ah. Kemudian apa kata Imam Malik? Apa kata Imam Malik? Dulu tegas ini terhadap zat kesesatan. Kemudian muamalahnya juga kencang. Apa kata Imam Malik? Akhriju hadza al-mubtadi'. Tolong keluarkan, usir mubtadi' dari majelis. Itu Imam Malik, Pak. Tegas, sebenarnya tegas. Kenapa? Ahli sunnah itu mendominasi. Ahli bidah bermuncul. Jadi mereka tidak berani mengingkari. Beda halnya di masa Imam Ahmad ketika sudah kerajaannya dimasuki ke kesesatan. Kalau dulu Imam Malik Harun al-Rashid yang menjadi raja khalifah. Sehingga sunnah itu kuat. Sebagaimana sejarah Harun al-Rashid sudah kita bahas sebelumnya. Kuat. Ketika anaknya sudah mulai ilmu filsafat, ilmu-ilmu dari Aristoteles, ya, Socrates, Plato itu sudah diterjemahkan ke bahasa Arab, mulai biar akidah umat, ya kan? Nah, apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad ini bermakna dalam muamalah kepada ahli bidah. Demikian pula sikap Al-Imam Ibnu Taimiyah. Al-Imam Ibnu Taimiyah juga sama, teman-teman. Imam Ibnu Taimiyah kita tahu beliau orang yang sangat dicintai oleh ahli sunnah dan sangat dibenci oleh pengikut bidah. Sampai-sampai karya tulis beliau yang jumlahnya sangat banyak, itu hampir semuanya berbicara membantai orang-orang yang membawa kesesatan. Membantai kesesatan. Kenapa? Semakin bertambah, teman-teman. Mana makabiri, kuburan orang-orang menyembah kubur, menyembah akidah-akidah filsafat, itu sangat banyak. Jahmiyah itu muncul sekali di masa makin banyak merabat di masa Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sampai-sampai semua karya tulis beliau hampir tidak ada kecuali membantah kesesatan. Iya. Dan beliau tidak sempat membahas masalah tafsir. Di akhir hidup beliau saya menyesal ya tidak banyak berdedikasi kepada Al-Quran tersebut. Tapi meskipun banyak ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan. Ala kulli hal, Al-Imam Ibnu Taimiyah kendati pun kencang kepada kesesatan, ya maksudnya membantah kesesatan. Tapi ingat bagaimana muamalah beliau terhadap orang-orang yang kesesatan, beliau bersikap lemah lembut. Salah satu contohnya adalah bagaimana sikap beliau kepada Al-Bakri. Iya, Al-Bakri. Siapa itu Al-Bakri? Salah satu tokoh sufi di masa itu. Di mana sufi di masa itu orang-orang yang menyembah kuburan, beristighosah kepada mayat, itu kan sudah taraf kesyirikan tuh Pak. Dulu ada Islam tuh. Perbuatan seperti itu memulakan orang dari Islam. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis sebuah buku yang sampai hari ini masih bisa kita baca. Dalam Maktabah Syamilah, kitab-kitab dicetak hari ini. Apa judul bukunya? Al-Istighatsatu fi raddi 'ala Al-Bakri. Masalah istighosah, bagaimana hukum yang benar dan bantahan untuk Al-Bakri. Iya, bantahan untuk Al-Bakri. Kencang beliau. Di mana Al-Bakri ini bukan hanya memusuhi Ibnu Taimiyah dalam masalah
syubhat, tapi boleh juga musyi dalam bentuk fisik, Pak. Sampai boleh ketika Ibnu Taimiyah ada di Mesir, maka ya Al-Bakri datang ke pemerintah. Datang ke pemerintah untuk memberi pemerintah tangkap ini Ibnu Taimiyah. Kalau tidak nih, kata Al-Bakri. Akhirnya Ibnu Taimiyah ditangkap, kan berapa kali bolak-balik Ibnu Taimiyah masuk penjara. Ketika Ibnu Taimiyah dilepaskan keluar berganti kepemimpinan, maka orang-orang menemui Ibnu Taimiyah, wahai Imam, apakah kita untuk balas kepada Al-Bakri yang sudah membuat fitnah kepada Anda? Apa kata beliau? Inilah la antasibu ala nafsi. Saya tidak membela hak, tapi saya sedang membela hak Allah dan Rasul. Masalah dia salah itu sudah kesesatan, saya sudah bantah. Adapun orangnya saya kasih. Saya tidak mau berbuat zalim kepada hak orang ini. Dan disebutkan oleh dalam hadis sejarah, ketika Al-Bakri ini pernah dicari oleh tentara-tentara pemerintah di masa itu yang sudah mengikut kepada sunnah, sampai-sampai Al-Bakri itu lari jadi buronan, sembunyinya di mana? Di rumah Ibnu Taimiyah. Di rumah Ibnu Taimiyah. Coba kira-kira orang yang sudah memfitnah kita, Pak. Ini kan berat nih. Saya pikir ini berat sekali. Harusnya apa? Kalau Bapak digital gimana kira-kira? Pak sudah SMS langsung, Pak ini dia dalam rumah saya. Benar atau tidak? Tapi Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak. Beliau membiarkan dia sembunyi dalam rumah dan mengatakan orang tidak lagi ada di rumah saya. Ya, coba adab yang dia Pak, bagaimana sikap Ibnu Taimiyah terhadap apa? Terhadap orang yang menyimpang dalam kesesatan. Oleh karenanya dari kisah-kisah seperti ini bisa kita ambil kesimpulan. Satu, tegas di dalam menyikapi dalam bermuamalah kepada orang yang ada bidah. Tokoh-tokohnya, turun pertama tokohnya. Ini dia dianjurkan. Kapan itu? Ketika kita mampu. Ketika ada kekuatan, ketika tidak ada mudarat yang besar daripada itu. Iya. Tapi ketika Islam lemah, maka yang ditentukan dalam hal ini adalah arif, lemah lembut dalam muamalah, tanpa harus bekerja sama dalam kesesatan dengan orang. Bisa dipahami teman-teman? Ada buku yang ditulis oleh Ustaz kita di Indonesia, Ustaz Abdul Wazen, itu bagus tuh tentang 10 kaidah dalam 10 ya kalau tidak salah, kaidah dalam berdakwah. Dan beliau menyebutkan kisah dahulu di Mekah ada tokoh sufi yang sangat benci kepada seorang ulama sunnah. Di mana ulama sunnah ini, tokoh sufi ini dia jualan baju. Kemudian ulama sunnah ini suatu kali pernah beli pakaian atau minjam uang, maka dia mengatakan saya tidak mau, saya sangat benci kepada yang namanya Wahabi. Di ulama sunnah ini katakan Wahabi. Tapi ulama ini sudah sabar, karena orang ini bodoh, ini jahil, tidak tahu. Apa yang beliau lakukan? Beliau tunjukkan kehebatan beliau dalam muamalah. Ketika dia membeli pakaian dengan cara nyicil, maka beliau menjanjikan sekian kali bayaran akan saya lunasi. Setiap tanggal sekian bisa akan datang membayar. Dan beliau tepati seperti itu, Pak. Beliau tepati janjinya dalam kejujuran membayar hutang. Nah, ternyata orang ini mendengar selama ini Wahabi itu berbahaya, Wahabi itu suka menyesatkan, Wahabi itu curang, Wahabi itu pendusta dan sebagainya. Dan kata tokoh yang sufi dia mengatakan, saya tidak melihat hal itu pada orang ini. Akhirnya dia menyatakan menyatakan kembali kepada sunnah dan berbuat baik kepada orang ulama sunnah itu, bahkan menjadi penolong dalam dalam dakwah sunnah. Ini disebutkan dalam buku beliau, lebih kurang seperti itu yang saya ingat. Ala kulli hal teman-teman, perhatikan dalam bermuamalah kepada orang yang mengikuti kesesatan ada dua, bisa jadi tegas dan bisa jadi lemah lembut. Kapan itu? Ketika Ahlus Sunnah dalam keadaan kuat kita tegas. Adapun dalam keadaan lemah, maka kita kesesatan merebak, maka kita harus perlu berlemah lembut. Ya. Nah, kalau kita ikut di zaman sekarang, Pak, kira-kira di posisi mana kita? Kebenaran sekarang ini mana yang mendominasi? Mana yang lebih banyak orang jatuh pada kesesatan atau kebenaran di atas kebenaran? Hah? Di atas apa? Di atas kesesatan lebih banyak sekarang, Pak. Itu diakui. Ahlus Sunnah itu sedikit, Ahlul Bidah itu banyak sekali. Makanya perlu kita berlemah lembut. Nabi SAW pernah menegur Aisyah ketika Nabi SAW disamperin. Ini hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi disamperin oleh orang-orang Yahudi. Ketika orang Yahudi itu mengatakan menemui Nabi dan dia mengucapkan Assalamualaikum ya Muhammad. Semoga engkau mati cepat wahai Muhammad. Bunyinya kan assalam kan Pak? Kalau kita ucapkan apa? Assalamualaikum. Tapi orang Yahudi tidak mengatakan Assalamualaikum. Semoga engkau cepat mati wahai Muhammad, kata orang Yahudi. Aisyah ketika mendengar itu apa katanya? Wa'alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Dan atasmu juga semoga cepat mati orang Yahudi. Dan semoga engkau dilaknat oleh Allah dan kemarahan Allah atasmu. Bahkan dalam riwayat, wahai saudara-saudara babi dan kera. Maksudnya orang Yahudi pernah dikutuk oleh Allah SWT jadi babi dan kera. Saudara babi dan kera. Nabi ketika mendengar orang Yahudi tadi berbeda dengan Aisyah. Beliau cukup menjawab, wa'alaikum. Dan atasmu juga semoga. Coba. Mana yang santun Pak yang lebih lembut? Mana yang lebih lembut? Nabi SAW.
Dan Nabi ditegur oleh Aisyah ditegur oleh Nabi, ya Aisyah, irfiqi ya Aisyah. Wahai Aisyah, lemah lembut. Apa kata Aisyah? Ini namanya perempuan kan biasa kan, Pak? Perempuan itu kalau membela suami, apalagi suami yang dicintai kan, itu apapun dikorbankan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah kau mendengar beliau mengucapkan kematian di atas kita, kebinasaan atas engkau? Benar, saya mendengar hal ini. Tapi kan kita sudah jawab, semoga Allah berikan juga kepada-Anda. Kalau binasa, saya semoga Allah binasakan juga kepada-Anda. Ya, tapi kalau umpama dia memang layak mendapat kebinasan, dia yang akan mati, kita tidak. Sudah selesai urusan. Coba, ini Yahudi, Pak. Yahudi, bagaimana sikap Nabi SAW dalam menyebut dalam apa? Dalam hal ini. Oleh karenanya, Syekh bin Baz rahimahullah ketika menasihati dalam masalah dakwah, ini muamalah dan ini pelajaran juga bagi saya. Dahulu saya juga termasuk orang yang bicara. Saya dulu Pak diakui, namanya darah muda ya. Dahulu saya berdakwah itu sering agak kencang dan sering saya diingatkan oleh Dazudi. Beliau ini senior kita, jazakallah khairan. Banyak hal-hal yang dulu saya kencang, baik itu dalam keluarga saya, Pak, saya akui. Sampai orang keluarga adik kakak saya mengerti hal itu. Dahulu kenapa? Karena saya melihat kesesatan itu sangat benci sekali. Dan itu mudah-mudahan itu bagian dari fitrah kita ya, di atas kebenaran. Tapi dalam cara bermuamalah ini saya kurang, Pak. Saya tidur. Dengan terus belajar, tanya kepada para ustaz-ustaz, para masyayikh-masyayikh yang kibar lah dalam masalah ini. Ternyata kita keliru dalam muamalah. Kalau dalam cara memandang kesesatan dan kebenaran itu mungkin sudah pas, insyaallah. Tapi dalam masalah muamalah ini keliru kita. Iya, saya dulu memandang kalau teman termasuk dalam muamalah ya dengan misalnya. Ada masyarakat kita yang masuk suka tahlilan. Itu saya bukan tahlilannya saya buat. Orangnya pun saya bikin dahulu. Tapi berjalan ini kurang pas lah cara seperti ini. Sehingga kita di masyarakat sering dimusuhi. Sering kita dimusuhi. Termasuk juga masalah mengirim-ngirim pahala. Mengirim-ngirim pahala. Ini kan masalah-masalah yang muktabar khilaf di antara para ulama. Dan Pak Zudi dulu pernah mengingatkan. Benar. Dahulu saya juga termasuk kencang dalam ini. Orang yang masih mengirim-ngirim pahala, Al-Fatihah dan sebagainya. Saya keras sekali, Pak. Saya keras sekali. Walaupun ini masalah khilaf, tapi saya termasuk kencang dalam ini. Namun dengan berjalan waktu, saya berusaha untuk lemah lembut kepada mereka dalam bermuamalah. Saya akui ini adalah masalah khilaf. Al-Imam Syafi'i memandang tidak sampai. Adapun Ahmad dan mazhabnya untuk mazhab memandang itu sampai. Maka nanti kita belah mendadak. Namun dalam muamalah perlu kita lakukan perbaikan. Akhirnya kita dengan muamalah dengan terutama masyarakat di daerah, di kampung, kita berusaha untuk lemah lembut dengan mereka, mengajarkan mereka, memberikan edukasi. Kalaupun kita difitnah, ya lebih baik kita memilih bersabar dan tanpa mengurangi hak mereka dalam edukasi agama yang benar. Baik, inilah teman-teman cara yang diajarkan oleh para ulama dan terus di Syekh Ibn Baz rahimahullah berpesan, hendaklah kita berkata beliau hada al-asru yahtaju ila rifq. Kita sekarang ada zaman rifq. Syekh Ibn Baz rahimahullah. Ini zaman adalah zaman yang butuh kita kelemah lembutan. Kenapa? Sedikitnya orang yang mengenal kebenaran dan banyak orang yang tidak atas kebatilan. Kemudian membawa hadis Nabi SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Berlemah lembut itu tidaklah akan ada di suatu keadaan kecuali dia akan memperindah. Wa la yanzibu an syai'in illa syana. Dan tidaklah kelemah lembut ada lari atau dikosongkan dari suatu cara sikap dan muamalah, kecuali perkara itu akan semakin jelek dan keras. Gitu. Nah, ini tentu nasihat untuk kita teman-teman dalam masalah muamalah, bagaimana ditentukan oleh para ulama kita, ya. Kalau dalam kondisi keras, dalam kondisi ulama kebenaran itu bermesi dalam sikap tegas, adapun dalam kondisi kondisi dan kebenaran itu sedikit dikenal atau tidak banyak, maka hendaklah kita berlemah lembut kepada mereka dalam muamalah. Dan perlu diketahui, setiap bid'ah yang ada teman-teman, kebatilan itu, ya, perlu dibedakan antara perbuatan dengan pelaku. Kata para ulama, laisa kullu man waqa'a fil bid'ah fa huwa al-bid'ah. Tidak setiap orang yang jatuh pada perbuatan bid'ah kemudian dicap langsung dari bid'ah, tidak boleh. Kecuali tokohnya. Kalau tokoh lain hal. Tokoh itu lain hal. Contoh Syiah. Syiah itu para ulama hampir khilaf, ya. Bahkan ada yang hampir sepakat bahwasanya Syiah itu kan banyak aksan, ya, cabangnya banyak. Yang berbahaya itu adalah Rafidhah atau Syiah Ja'fariyah atau Itsna Asyar yang meyakini Ali sebagai Tuhan. Sabaiyah dahulu, Sabaiyah, Rafidhah dan Ja'fariyah yang meyakini adanya Ali sebagai Tuhan, Fatimah itu Tuhan, Husain itu Hasan dan Husain adalah Tuhan, bahkan Ali telah menciptakan alam semesta. Itu kan berbahaya, tuh. Bahaya sekali. Iya, tapi di sana juga ada Syiah yang lain, Syiah Zaidiyah yang lebih dekat pada Rasulullah.
Alapun hal yang saya maksud adalah, apakah setiap orang yang beragama Syiah itu harus untuk mereka diyakini mereka sebagai orang kafir? Tidak. Orang Syiah termasuk orang awamnya, ini perlu kita bersikap tepat dan adil kepada mereka. Orang awamnya apa? Tidak boleh dikatakan Anda kafir pula tidak. Karena mereka banyak awam. Karena mereka itu fanatis buta mengikut apa yang diajarkan oleh ulama. Oleh karenanya tidak setiap orang yang jatuh kepada kekeliruan terus dikatakan dilakukan Anda adu bidah, Anda adu syirik dan sebagainya, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi perbuatannya harus kita tegas menyatakan itu adalah sebuah kesalahan. Ini sikap yang perlu difahami dalam menyikapi perbedaan dalam antara sunnah dan bid'ah atau hak dan batil. Yang terakhir yaitu sikap dalam menyikapi khilaf yang ada di antara ahli sunnah. Nah, ini penting juga, Pak. Khilaf yang ada di antara ahli sunnah, ya, seperti apa? Khilaf dalam masalah madhab. Yang kedua, khilaf dalam masalah aqwalul ulama. Ya, masalah aqwal apa? Tentang aqwalul ulama atau pendapat para ulama, arah ulama. Tentang madhab. Madhab di dalam Islam, terutama di Ahlussunnah, itu madhab banyak ada, Pak. Ada berapa madhab di Ahlussunnah? Yang ma'ruf itu 4. Ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Padahal madhab yang lain banyak, tapi tidak mutabar. Artinya tidak banyak diriwayatkan karena sedikitnya murid-murid yang mereka. Seperti madhab Al-Zahiri, Abu Dawud Al-Zahiri, yang belakangan diteruskan oleh Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalus, ulama dari Andalusia. Kemudian juga ada madhab Sufyan Ats-Tsauri, juga ada madhab Laits bin Sa'ad dari Mesir. Itu banyak madhab, tapi tidak lanjut. Kenapa? Sedikitnya murid-murid yang meriwayatkan. Nah, perlu diketahui, semua madhab yang ada itu bukan seperti madhab antara Syiah dengan Sunnah, tidak, Pak. Madhab dalam masalah fikih, dalam masalah akidah, semua para ulama itu sepakat, perlu diketahui. Masalah akidah yang usul mereka sepakat. Kalau khilaf yang furu' itu lain hal. Yang pokok mereka tidak berbeda. Bisa dipahami, teman-teman? Seluruh imam madhab sepakat di atas akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada berbeda. Benar kita ya. Tapi kenapa mereka berbeda? Berbeda dalam masalah cabang hukum fikih agama. Yang lahir nanti ini kunun, ini tidak kunun. Ini bersedekap di atas dada, ini di bawah pusat, dan ada yang meledaskan ke bawah. Ada yang berbeda dalam masalah menggerakkan jari. Apakah digerakkan jari ketika tasyahud atau tidak? Ya. Apakah kita mengangkat tangan sejajar telinga atau sejajar bahu? Ini namanya khilaf-khilaf yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, terutama dalam masalah mazhab. Ya, terutama dalam masalah mazhab. Semua mereka adalah Ahlussunnah. Tidak ada orang yang mengeluarkan mereka dari wilayah sunnah. Karena mengeluarkan orang dari wilayah sunnah ini perkara yang berat. Imam Ahmad pernah menasihati begini. Kata beliau, ikhrajun nas ani sunnati syadid. Mudah-mudahan mengeluarkan seseorang dari wilayah sunnah ini perkara yang berat. Perkara yang berat. Maka Imam Ahmad tidak mengatakan orang-orang ini ahlu bid'ah, tidak. Beliau sangat berhati-hati. Nah, yang menjadi syahid, teman-teman, khilaf seperti ini ada wujudnya. Benar atau tidak? Sehingga yang belakangan nanti akan ada sesuai dengan mazhab. Ya, kalau di Indonesia organisasi. Di mana organisasi Organisasi Muhammadiyah dengan NU contohnya. Mereka lebih berafiliasi sama-sama meyakini mazhab Syafi'i. Tapi dalam perkara-perkara tertentu mereka berbeda. Contoh, apakah sholat itu menjadi imam bismillahnya dijaharkan atau disirkan? Itu Muhammadiyah memilih apa? Mazhabnya Hambali. Adapun saudara kita dari NU memilih apa? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menjaharkan bismillah. Adapun Muhammadiyah disirkan bismillah, sebagaimana yang ada di daerah Teluk dan sekitarnya. Nah, perbedaan seperti ini, teman-teman, ini disebut dengan perbedaan yang khilaf mu'tabar. Khilaf yang tanawwu, yang ada wujudnya. Nah, pertanyaan, sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah tasamuh. Apa itu tasamuh, Pak? Berlapang dada. Berlapang dada. Ya, kita akui itu adalah khilaf dan kita tidak boleh menyatakan dengan sebab perbedaan, kalau itu Anda bukan dari kami. Nggak boleh itu, Pak. Anda bukan sunnah lagi, bukan sunnah lagi. Nggak boleh itu, Pak. Iya. Jangan sampai seperti saudara kita jangan perbedaan yang seperti itu karena dipandang dengan dari organisasi yang berbeda sehingga dianggap oposisi. Sebenarnya disebutkan oleh sebagian asatidz kita dahulu antara saudara kita NU dan Muhammadiyah. Ketika orang NU pergi umroh atau haji ke Mekah, gitu,
Kemudian mereka ikut sholat di Masjidil Haram. Ternyata imam Masjidil Haram, kalau kayak Syekh Sudes gitu ya, bahwa rata-rata kan kerja imam tuh baca Fatihahnya gimana, Pak? Bismillahnya gimana kalian, Pak? Dijaharkan apa disirkan? Disirkan bismillah langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, datang saudara kita dari NU. Oh, ternyata di Mekah ini banyak Muhammadiyah. Katanya Muhammadiyah. Ini namanya apa? Keliru, Pak. Salah. Nggak boleh. Iya. Nah, kemudian juga dengan perbedaan para ulama, pandangan para ulama. Apabila para ulama berbeda, maka sikap kita hendaklah kita berlapang dada. Kalau perbedaan itu mu'tabar, artinya teman-teman, perbedaan yang mu'tabar. Iya. Contohnya apa perbedaan mu'tabar? Seperti makna. Apa tafsir Shiratal Mustaqim? Ada yang menafsirkan Al-Quran, ada yang menafsirkan Islam, ada yang menafsirkan Nabi, ada yang menafsirkan para sahabat. Ini nggak boleh kita berkata, oh yang mengaji Islam, ini yang benar, yang apa nggak boleh, Pak. Ini namanya apa, perbedaan yang ranah dibolehkan gitu. Nah, sikap kita bagaimana teman-teman? Hendaklah berlapang dada. Berlapang dada. Jangan masalah kuno dan kuno kita saling membidahkan. Ini tidak boleh. Nah, oleh karenanya teman-teman, sifat tasamuh ini, ya, sifat tasamuh ini lebih ditonjolkan di antara kita sama Islam dan tidak boleh saling mencaci maki. Boleh tidak muzakarah? Berhujah, maksudnya kita berdialog kemudian menunjukkan mana yang lebih kuat. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi ingat, jaga adab dalam perbedaan. Sehingga para ulama menyusun adab-adab khilaf. Yang boleh tidak kita bermadhab? Boleh. Tidak masalah. Masalah madhab atau mengikut ulama fulan, tidak masalah. Tapi ingat, yang wajib kita ikuti hanya satu. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Kita wajib mengikuti manusia di muka bumi hanya satu, yaitu Nabi SAW. Di mana Anda kalau tidak mengikuti Nabi, berbahaya. Berbahaya. Karena ini pertanyaan di alam kubur. Tapi kalau tidak mengikuti ulama ini, ulama itu, dengan apa? Tapi saya mengikuti ulama lain. Mama ada 3 ulama. Saya mengikuti 2 ulama, yang satu tidak saya ikuti. Kenapa? Kalau beliau, saya lihat ini pendapatnya dalam hal ini lebih kuat ulama yang 2 ini. Boleh apa tidak? Boleh. Apa dikatakan saya merendahkan ulama itu? Tidak. Iya. Jadi oleh karenanya, masalah madhab dengan para ulama, mereka istilah yang ada di antara para ulama, maka adalah kita berlapang dada jika mereka khilafnya di atas hujah, di atas dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang mereka miliki. Lah pertanyaan, kenapa kok para ulama berbeda, Pak? Berbeda. Berbeda. Kenapa? Karena ada sebab. Bisa jadi ilmu sampai kepada mereka. Bila jadi ulama itu sampai dalil tapi lupa. Dan tidak boleh saja mencaci maki, apalagi merendahkan ulama. Karena sikap manusia dalam masalah ini, teman-teman, ada 3. Pertama, ada yang merendahkan ulama yang tidak sepaham dengannya. Iya, yang tidak sepaham dengannya itu direndahkan oleh mereka. Ulama ini tidak benar, pelan ini. Padahal ulama ini beliau bisa jadi keliru karena dalil belum sampai kepada mereka. Bahkan ada mencaci Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah belum punya mazhab, teman-teman. Di antara mazhab beliau lebih banyak cenderung kepada qiyas. Kenapa, Pak? Karena kata para ulama, dalil tidak sampai kepada Abu Hanifah. Disebabkan sahabat dahulu di Kufah itu yang ada sahabat ulama yang sahabat adalah Abdullah bin Mas'ud. Sehingga belum sedikit hadis-hadis sampai kepada mereka. Ketika Imam Abu Hanifah meninggal dunia, kemudian datang muridnya Syekh para murid-muridnya, dia mengatakan, andai kan guruku tahu hadis ini dahulu pasti tidak memakai qiyas. Saya paham ya, teman-teman? Nah, ada orang yang mencaci Abu Hanifah ini keluar dari Islam. Subhanallah. Tidak seperti itu, teman-teman. Iya, tidak seperti itu. Makanya Imam bin Taimiyah belum menulis sebuah risalah kecil, namanya, bukunya itu bagus, Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Mengangkat celah atau kedustaan yang dituduhkan kepada ulama-ulama yang berilmu. Itu bagus, belum membahas tentang Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, seterusnya. Teman-teman, ada kitab yang kedua yang juga berbahaya. Apa itu? Mereka terlalu gulu kepada mazhab, kepada ulamanya. Setiap yang datang dari ulamanya pasti dikatakan benar. Padahal tidak demikian. Karena tidak ada manusia di muka bumi yang sempurna seperti Nabi SAW, tidak ada. Hatta Syekhul Islam Ibn Taimiyah dikritik oleh murid-muridnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dikritik oleh murid-muridnya dan guru-guru yang lain. Ibn Taimiyah pernah mengatakan suatu kalimat yang bagus. Ketika beliau mengkritik salah satu gurunya dalam kitab, ya, Syekh ini, guru saya ini salah. Tapi apa kata beliau? Syekhul Islam Habibuna. Guru itu ini, Syekhul Islam adalah orang yang kami cintai, guru yang kami hormati. Walakinnal haq ahabbu ilaina min. Tapi kebenaran lebih kami cintai daripada guru ini. Coba bagaimana teman-teman adab mereka? Bukan gulu berlebihan sehingga sampai dahulu saking berlebihan, Mbak, kepada mazhab ini terjadilah percanggahan yang hebat di tengah para ulama. Contoh disebutkan oleh Imam Asyuti di dalam kitab beliau Tadribur Rawi,
Bagaimana orang-orang yang dulu terhadap madhab sampai satu dengan yang lain menganggap kalau tidak semadhab berarti ini adalah ahlu bidah. Apa saja yang dilakukan, apa saja yang bisa merendahkan lawan madhabnya, yang dianggap oposisi, mereka akan lakukan. Contoh, sampai dahulu ada orang yang bermadhab yang mengatakan setiap orang yang tidak bermadhab Hanafi, intisab kepada Imam Abu Hanifah, berarti bukanlah Islam. Dan tidak boleh menikahkan orang yang bermadhab Hanafi dengan bermadhab Syafi'i. Sampai segitu ya Pak? Tidak boleh nikah. Kalau nikah Pak, sama hukumnya dengan ahli kitab. Berarti antara Islam dan Islam Pak. Segitunya. Juga disebutkan oleh para ulama seperti Al-Asyuti di dalam kitab Al-Barawi, ada yang berani untuk merendahkan lawan mazhabnya, terutama imam mazhabnya, bikin hadis palsu. Bikin hadis palsu. Disebutkan oleh Asyuti dalam kitab beliau Al-Barawi, apa kata beliau? Ada hadis dari Anas bin Malik diangkat marfu'an, diangkat pada Nabi, tapi Nabi tidak mengatakan demikian. Apa hadisnya? Yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris. Akan datang nanti kata Nabi, salah seorang dari umat namanya Muhammad bin Idris. Wa huwa asyaddu ala ummati min iblis. Muhammad bin Idris itu Syafi'i maksudnya berbahaya daripada iblis. Ini apa Pak? Orang-orang yang bermadhab untuk Imam Abu Hanifah, Imam Hanafiyah, ya mereka menyerang, merendahkan Imam Syafi'i dengan pengikut mazhabnya. Nah, orang Imam Syafi'i pengikutnya kalau lainnya juga tidak senang Pak. Dibikin pula hadis palsu. Apa katanya? Juga berkata ulama fulan, hadis Nabi mengatakan begini, wa yakunu fi ummati, akan datang dari salah seorang dari umatku. Rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah, seorang pemuda yang bernama Abu Hanifah. Dan dia adalah lebih berbahaya atau tidak baik sekali syaitan. Nah, ya, jadi terkadang dia membuat dan bikin hadis, berani membuat hadis-hadis palsu untuk membela mazhabnya. Ini sangat berbahaya, Pak. Imam Syafi'i direndahkan, terkadang Imam Abu Hanifah yang direndahkan. Bahkan Imam Syafi'i direndahkan, Imam Abu Hanifah diangkat. Iya, Imam Abu Hanifah itu bagikan lentera dalam kehidupan. Imam Syafi'i bagikan iblis. Cuma segitunya, Pak. Ini tercela dalam mazhab. Tercela di dalam mazhab. Hadis-hadis palsu. Kemudian juga ada yang disebutkan oleh para ulama dahulu, ya, sampai di di masa sebelum kerajaan Ibnu Saud berdiri, itu di Masjidil Haram, ini disebutkan dari Imam Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, di Masjidil Haram itu dahulu sholat itu berapa kali? Kenapa? Masing-masing menunggu imamnya. Jadi kalau mazhab Hanafi, nunggu orang yang bermazhab Hanafi imamnya. Hambali, Syafi'i, kemudian Maliki. Jadi sholat Isya itu 4 kali, setiap perputaran waktu. Demikian seterusnya. Ketika di masa Daulah Ibnu Saud berdiri, ya, maka di raja kedua kami tidak keliru, beliau raja yang kedua ini menghapuskan kebiasaan itu. Kata beliau, Makkah dan Madinah setelah dikuasai harus bermadhab dengan madhab kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, dan mengikuti pemahaman para as-salaf. Nah, salah satu budaya yang beliau hapus adalah sholat semuanya kaum muslimin harus satu. Sehingga raja karena pemerintah sudah mengatur semuanya ikut taat. Dihapus itu, Pak. Dihapus oleh beliau. Kenapa? Karena kalau sudah kayak tadi itu, Pak, apa yang terjadi? Konto-kontoan kan? Kemiskinan dan kehancuran rasa benci di tengah kaum muslimin. Pada sholat berjamaah itu salah satu fungsinya apa, Pak? Untuk menyatukan hati. Mungkin saya lagi nggak enak dengan Bapak, atau bisa jadi saya ada pertikaian, merasa. Ketika kita bertemu, kita bersalaman, senyum, mengucapkan salam, itu kan enak, salat berjamaah. Iya, sehingga semenjak itu sampai sekarang budayanya sudah terputus. Sudah alhamdulillah kita salat di Masjidil Haram kan beragam juga. Islam Afrika, Islam Aljazair, gitu kan, mazhabnya macam-macam. Ada yang salat Allahu Akbar, kemudian tangannya dikebawahkan. Tapi bisa berdampingan kita salat. Aman enggak? Aman. Kenapa? Ini ranah mazhab, ranahnya khilaf. Gitu. Bisa dipahami teman-teman? Nah, ini juga berbahaya, sikap yang tidak tepat. Bahkan juga disebutkan oleh para ulama, Syekh Albani juga mengatakan kisah ini, saking adanya fanatik mazhab itu, Pak. Dahulu ada orang yang berasal dari Osaka, orang-orang Jepang dari Tokyo, mereka bertanya Islam kepada ulama-ulama dari India yang bermadhab orang India mazhabnya, Pak? Hanafi, Pak. Mereka salah satu cara sholatnya, kalau sholat sunnah zuhur itu sebelum zuhur 4 rakaat 1 salam, itu salah satu cirinya. Iya. Nah, ketika mereka bertanya kepada Islam, orang Jepang dahulu, mereka ingin masuk Islam. Jadi caranya bertanya kepada, ngirim surat merasalah kepada ulama-ulama Hanafi dari India. Apa jawaban mereka? Kalian tidak akan bisa masuk kecuali ikut mazhab Hanafi.
Setelah itu mereka tidak puas dengan jawaban, kok bisa seperti itu, nggak lega dengan jawaban. Akhirnya mereka memurasala surat kepada ulama-ulama yang ada di Jawa, Indonesia. Ulama Indonesia juga menjawab sama, kalian tidak bisa Islam kecuali harus mengikuti mazhab Syafi'i. Sehingga akan terjadi, Pak, tidak ke kiri, tidak ke kanan, mereka tetap di atas kekufuran mereka. Coba kan rugi kita, Pak. Rugi kita. Kenapa? Fanatisme mazhab. Padahal tidak seperti itu. Masuk Islam mudah sekali. Syahadat, kemudian melakukan salat 5 waktu. Udah selesai urusan. Masuk Islam. Ya dah. Tapi itulah karena sebahagian dari awam yang muslimin mereka ulu atau kelebihan kepada mazhab. Nah, sikap seperti tidak demikian. Cara yang tepat adalah hendaklah kita bersama bangun di atas dalil, kemudian juga di atas qawaid dan dawabit, kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama ahli sunnah. Wallahu ta'ala alam. Inilah yang bisa kita sampaikan, teman-teman. Semoga Allah satukan kaum muslimin di atas jalan yang hak dan Allah jauhkan kita dari pertikaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita di atas jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.